Selamat sore pemirsa, apa kabar? Senang rasanya bisa ketemu lagi kita di dalam konten YouTube saya yang tentu saja makin keren, cadas men. Iya. Sore ini Jumat 25 Oktober 2024. Ya, kita seperti biasa akan mengulas berbagai hal. Nah, tapi kali ini kita agak keluar dikit ya dari yang kemarin-kemarin kita bahas ya. Kalau kita bicara sekarang pemirsa tentang slow living, orang kan sekarang lagi banyak bicara tentang slow living, ya, hidup yang slow, ya, dibawa santai gitu, orang hidup santuy gitu. Orang pasti banyak merujuk, terutama anak-anak Jakarta ya. Rata-rata punya cita-cita tuh pengen hidup slow living itu di beberapa kota. Salah satunya yang paling menjadi cita-cita itu adalah Yogyakarta. Nggak tahu kenapa banyak banget orang-orang yang tadinya tinggal di Jakarta demi bisa mendapat slow living, pindahnya justru ke Yogyakarta gitu loh. Yogyakarta itu kan ibu kota provinsi, daerah istimewa Yogyakarta. Dan Jogja pun juga populasinya besar dan macet juga sama kayak Jakarta gitu loh. Macet juga sama kayak Jakarta, terutama kalau di beberapa kawasan. Contohnya mungkin yang paling terkenal adalah kawasan Malioboro dan kawasan sekitaran alun-alun Jogja gitu. Tapi pertanyaannya apa yang mendorong orang tuh pindah ke Jogja untuk sekedar slow living? Ya mungkin oke lah, bukan tinggal di kotanya, bukan, karena Yogyakarta tuh bukan cuman kota Yogyakarta aja. Yogyakarta tuh terdiri dari beberapa kabupaten. Ada Kabupaten Sleman, ada Kabupaten Gunung Kidul. Ya, orang yang suka bilang Jogja level 2, Jogja lantai 2 itu. Ada yang bilang Kabupaten Gunung Kidul itu. Orang suka bilang Jogja lantai 2 itu. Ya, karena elevasinya lebih tinggi. Ada kabupaten di mana Bandara Internasional Yogyakarta atau Bandara YIA, Yogyakarta International Airport, ya, itu adalah di Kabupaten Kulon Progo. Kulon Progo itu selatannya Jogja banget, tempat di mana ulama besar Buya Syafi'i Ma'arif itu dimakamkan. Beliau dimakamkannya di sana, di daerah Kulon Progo, daerah bandaranya YIA atau Bandara YIA, Bandara Internasional Jogja, di Kulon Progo ya. Dan ada beberapa kabupaten lain, saya nggak begitu hafal ya, karena saya udah lama sekali nggak kesana. Nah, teman-teman, oh iya saya lupa, ada Kabupaten Bantul juga, saya hampir lupa. Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, itu yang terkenal dan yang saya tahu. Nah, bisa jadi orang pindah ke Jogja itu bukan tetap di kotanya. Ada yang pindah ke Jogja itu, ada yang misal pindahnya ke Sleman, daerah Bantul, daerah Kulon Progo, daerah Gunung Kidul, ya kan? Itu misalkan bukan di kotanya. Nah, Sleman itu adalah daerah pesantrennya Gus Miftah yang kemarin baru dilantik jadi
eh, utusan khusus presiden bidang kerukunan umat beragama dan pengembangan sarana keagamaan, ya, dan Gus Muafiq. Oh, itu pesantrennya di daerah sana, daerah Sleman di Jogja. Itu. Bandara Adi Sucipto itu juga ada di Kabupaten Sleman sebenarnya. Saya pernah ke Jogja mendaratnya di sana sebelum ada bandara YIA, karena bandara Adi Sucipto ini kan sebenarnya adalah Lanut, Pangkalan Udara TNI AU, Angkatan Udara, yang kemudian peran penerbangan sipilnya digantikan oleh bandara YIA di Kulon Progo, dekat laut, di pesisir itu bandaranya. Nah, saya nggak tahu kenapa kok orang banyak kali terdorong pindah ke Jogja untuk slow living. Padahal orang mungkin akan mengatakan biaya hidup di Jogja itu lebih murah dibandingkan dengan Jakarta. Ya. Tapi kata Panji Pragiwaksono, Purwokerto di Jawa Tengah itu biaya hidupnya lebih murah lagi. Penduduknya lebih sedikit dibandingkan Jogja dan lebih pas untuk slow living sebenarnya. Di Purwokerto di Jawa Tengah, daerah Ngapaan, ya, daerah Ngapa itu, Purwokerto, Cilacap, Banyumas, ya, itu daerah Ngapa itu. Orang Ngapa, orang kepenak, ya, kalau kata orang sana. Ya, daerah Ngapa itu, Banyumas, Purwokerto, Cilacap, ya, kemudian Blora juga termasuk daerah Ngapaan loh sebenarnya. Blora yang tempat daerah eksplorasi Cepu itu, Blok Cepu itu di Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Iya. Nah, tapi kalau menurut saya tempat yang lebih enak buat slow living tuh sebenarnya bukan di situ loh, bukan di Jogja loh. Jogja macet, tapi kata orang semacet-macetnya Jogja, macetnya nggak parah banget kayak itu siapa itu? Kayak Jakarta. Ya iyalah. Ya iyalah. Ya, Jogja aja penduduknya lebih dikit dari Jakarta. Dan kota Yogyakarta sendiri juga luasnya lebih gede dikit dari Jakarta gitu loh. Ya, soalnya semacet-macetnya Jogja kata orang nggak semacet Jakarta gitu. Cuman gini ya, beberapa tahun belakangan saya lihat Jogja ini semeraut, terutama dalam hal beberapa penataan kotanya yang masih banyak kacau-kacau, dan juga masalah sampah di Jogja itu masih ya, di Jogja itu masih karut-marut dah loh ya, terutama kalau masalah sampah kotanya loh ya gitu. Makanya saya tetap berteguh kalau mau slow living bukan di situ. Kalau slow living kenapa nggak sekalian pindah ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah? Palangkaraya itu kan ibu kota provinsi yang penduduknya paling sepi di Indonesia. Walaupun wilayahnya besar sekali ya, 2.400 lebih kilometer persegi. Palangkaraya itu luas wilayahnya besar banget ya, berkali-kali lipat luasnya dibandingkan dengan Jakarta. Tapi yang ironis ya, memang jumlah penduduknya nggak padat, nggak nyampe 1 juta gitu loh. Ini menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023. Penduduknya ini nggak nyampe 1 juta di Palangkaraya itu ya. Ini menurut data BPS, saya belum lihat data dari Pemprov Kalimantan Tengah.
ataupun dari data-data sensus penduduk yang lain, ya. Tapi kalau dari BPS tahun 2023, ya, penduduknya Palangkaraya itu kurang dari 1 juta jiwa loh. Padahal tuh kotanya gede banget, luas banget loh. Tapi kenapa kok sepi banget ya? Saya kan tadi tanya sama ChatGPT, OpenAI, kenapa gitu? Kata orang katanya sebagian besar wilayah Palangkaraya itu adalah tanah gambut yang masih sulit untuk dikembangkan menjadi lahan untuk membangun sebuah perkotaan. Nah, santer kemarin kabar katanya ibu kota mau dipindahkan ke sana, ke Palangkaraya, sesuai dengan cita-cita dari Bung Karno, tapi gak jadi. Nyatanya pemerintahan Presiden Jokowi lebih memilih untuk memindahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di 2 kabupaten, Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, yang kita kenal dengan nama Ibu Kota Nusantara, IKN, ya. Gitu. Sebenarnya saya malu untuk menyebut nama Ibu Kota Nusantara itu. Sebenarnya lebih pas namanya itu adalah Jokowi Pura, karena kan itu sebenarnya bukan proyek yang dikehendaki oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Gak semua orang Indonesia setuju dengan pemindahan ibu kota. Makanya saya lebih senang menyebut itu, lebih enak itu disebutnya sebagai Jokowi Pura, ya, dari bahasa Sanskerta itu, ya, Jokowi Pura. Pura itu kan kota artinya, kayak Jayapura, ya kan, Jayapura kota kemenangan, awalnya bernama Soekarno Pura, kota Soekarno, gitu kan. Saya lebih senang menyebut Jokowi Pura timbang Nusantara, karena malu saya. Itu proyek yang tidak dikehendaki. Kalau saya lebih setuju memang ibu kota pindah ke Palangkaraya memang, karena secara infrastruktur sudah ada, tinggal dikembangin aja. Dan apalagi ada banyak lahan kosong, terutama di Kabupaten Gunung Mas yang mengelilingi kota Palangkaraya. Bahkan itu ada lahan Pertamina di situ, bisa dipakai untuk membangun gedung-gedung pemerintahan di sana. Dengan begitu kan, aduh, ada mobil Palisade ngalangin orang mau lewat, ya. Orang nanya mau kemana itu biasanya. Jadi apa ya, kalau saya perhatikan ya, wacana ibu kota pindah ke Palangkaraya itu sebenarnya cukup loh untuk bisa membuat Palangkaraya tuh jadi rame gitu loh. Ya tapi orang sono memang ada yang gak setuju. Dari yang tadinya ngevlog, dari yang tadinya taruhlah misalkan kata mahasiswa di sana, dari rumah ke kampus bisa 5 menit, ini jadi 30 menit, gak mau. Padahal mohon maaf loh ya, misalkan nih dari rumah saya di Pesanggerahan sini ke universitas terdekat deh, misalkan Universitas Mustopo yang terdekat, sampai 3,5 jam aja itu udah seneng gitu loh, udah bersyukur gitu loh, ya. Atau dari sini ke UIN yang PTN, perguruan tinggi negeri UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat, atau tempat saya Universitas Terbuka di Pondok Cabe sana,
setengah jam aja itu udah alhamdulillah loh. Setengah jam sampai itu aja udah alhamdulillah loh. Tapi bagi orang sono dianggapnya lama. Sementara di sini setengah jam udah alhamdulillah loh. Apalagi kalau 5 menit, 10 menit, aduh udah lega banget, udah senyum. Ya, tapi saya jujur lebih setuju tuh ibu kota pindah ke sana. Bukan masalah posisinya tidak di tengah-tengah Indonesia atau tidak di pesisir atau gimana gitu ya. Tapi kita bicara infrastrukturnya sudah ada dan kita nggak perlu menghambur-hamburkan uang sampai ratusan triliun rupiah untuk bangun baru. Apalagi itu IKN itu dibangun di hutan dan sebagian itu adalah tanah adat. Ini yang susah. Nggak ada lahan milik negara di sana. Jadi nggak tenang. Kalau di Kalimantan Tengah, di Palangkaraya dan Gunung Mas itu kan ada lahan punya BUMN, lahan negara. Jadi tenang gitu loh. Nah, tapi kalau mau ambulans lewat. Jadi kalau mau slow living tuh sebenarnya bukan di Jogja, tapi kalau mau di sana sekalian. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Cuman satu, harus siap menanggung semua konsekuensinya. Misalkan kalau di Jogja ada Malioboro, ada alun-alun, ada Keraton Jogja. Kita bicara kota Jogjanya dulu. Palangkaraya, mohon maaf, nggak ada apa-apa. Mall pun nggak seglamor, kita nggak usah bicara Jawa. Mall pun nggak dalam tanda kutip glamor untuk ukuran Pulau Kalimantan, nggak seglamor apa yang ada di Balikpapan. Ya. Kalau Balikpapan kan rame dan banyak hal-hal yang glamor di sana. Balikpapan untuk ukuran Pulau Kalimantan, ya. Kalau di Palangkaraya nggak ada apa-apa. Tapi Balikpapan pun juga walaupun rame, ya tapi nggak serame Banjarmasin sih. Nggak serame Banjarmasin plus Banjarbaru, itu masih satu kawasan itu. Banjarmasin, Banjarbaru di Kalimantan Selatan itu masih satu kawasan, ya. Walaupun rame tapi nggak macet, nggak semacet Jakarta gitu. Macet iya tapi nggak semacet Jakarta, nggak gitu. Apalagi kalau kita bicara Samarinda. Nah, jadi ibaratnya Balikpapan tuh kayak pusat ekonominya Kalimantan, terutama Kalimantan, ya seluruh Kalimantan, ya. Dan memang Kalimantan Timur ini kita akui aja provinsi terkaya di Kalimantan, karena kan dia punya tambang banyak banget ya. Kalau Kalimantan Tengah kan gambut dan sawit, gitu. Bukan apa? Gitu. Jadi ya itulah. Tapi kita juga nggak bisa juga mengatakan Palangkaraya itu adalah kota yang miskin. Walaupun mungkin kita atau saya berasumsi di Palangkaraya itu nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apa dibandingkan dengan Balikpapan misalkan. Kalau di Balikpapan kan ada apa-apanya, ya oke lah, setara dengan Jakarta tapi dengan skala yang lebih rapi, skala penduduk yang lebih kecil, dan lalu lintasnya yang relatif bisa bikin senyum banyak orang gitu. Ini asumsi saya aja sih. Tapi di situ teman-teman, kalau mau slow living
bukan di Jogja. Biaya hidup di Palangkaraya mungkin lebih murah dari Jogja, tapi biasanya kalau pengiriman logistiknya jauh biasanya mahal. Tapi kalau asumsi saya lagi, besar kemungkinan Palangkaraya dan Balikpapan biaya hidupnya masih jauh lebih murah dibandingkan dengan Jakarta. Itu yang kalau mau slow living di sana. Jadi bukan di Jogja. Oke, mungkin ini aja dulu. Sekedar ya ocehan sore-sore di hari Jumat penuh berkah ini. Sempat kita diguyur hujan ya, alhamdulillah jadi sejuk. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah buat semua, termasuk menjadi asbab doa-doa kita diijabah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salah satu hadis disebutkan bahwa salah satu waktu terkabulnya doa itu adalah pada saat turun hujan. Karena hujan itu jutaan malaikat turun ke bumi, kata Allah. Ya, kata Allah jutaan malaikat turun ke bumi. Untuk apa? Untuk mengkabul doa-doa kita. Nah, mudah-mudahan tadi pas turun hujan Allah mengkabul doa-doa kita, ya. Jadi mudah-mudahan turunnya hujan tadi bisa menjadi sebuah asbab hujannya, asbab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Insyaallah kita jumpa lagi di konten yang menarik lainnya.